Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Instrumen TK 1, yaitu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPC MPD, dan Bapak Muhammad Arsyad, MPSI Psikolog. Pada presentasi hari ini, kami akan membahas materi dari kelompok 7 tentang menilai kualitas instrumen, dengan yang beranggotakan Nur Laila, Hairunisa, Nur Amalia Putri, dan saya sendiri Nur Khalifah Agustina. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Baik, untuk materi pertama yaitu kita akan bahas pengertian, implementasi, dan tujuan. Next. Pengertian instrumentasi. Instrumentasi berasal dari kata instrumen yang berarti suatu alat yang digunakan dalam suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah upaya mencari atau mengumpulkan data atau informasi yang bersifat akurat. Guru BK perlu mengumpulkan data untuk informasi kondisi lingkungan yang berada di sekitar, yakni data mengenai lingkungan fisik, sosial, geografi, dan data tentang nilai, budaya, dan norma masyarakat. Beragam data dan keterangan atau informasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen yang berupa tes dan non-tes. Instrumen sangat dibutuhkan untuk mencari data menggunakan kegiatan lainnya. Tanpa adanya data yang akurat dan lengkap, maka rancangan kegiatan lain tidak dapat disusun secara matang. Oleh karena itu, instrumen perlu disusun dan digunakan guru BK dalam mencari data tentang peserta didik. Next. Selanjutnya yaitu tujuan instrumentasi. Ada 4 tujuan. Yang pertama, berikan kemampuan khusus bagi seorang guru BK agar mampu membuat sebagai alat pengumpul data dan keterangan tentang peserta didik serta kondisi lingkungan. Yang kedua, untuk memberikan dan mengumpulkan informasi yang akurat tentang peserta didik. Yang ketiga yaitu memberikan kemampuan kepada guru BK untuk mengolah data dan keterangan tentang peserta didik. Yang terakhir yaitu memberikan kemampuan kepada guru BK untuk mengadakan evaluasi hasil pengolahan data sebagai feedback bagi pengembangan instrumen lain. Materi ini akan disampaikan oleh Nur Amalia Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menilai kualitas instrumen. Next. Menilai kualitas instrumen. Suatu instrumen hendaknya dianalisis dulu sebelum digunakan. Ada 2 moda analisis yang dapat dilakukan, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan oleh teman sejawat dalam rumpun keahlian yang sama. Tujuannya yaitu untuk menilai materi, konstruksi, dan apakah bahasa yang digunakan sudah memenuhi pedoman dan bisa dipahami peserta didik. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menguji cobakan instrumen yang telah dianalisis secara kualitatif kepada sejumlah peserta didik yang memiliki karakteristik yang sama dengan peserta didik yang akan diuji dengan instrumen tersebut. Next. Kecenderungan arah jawaban instrumen non-tes seperti telah dikemukakan terdahulu meliputi angket, inventory, dan pengamatan. Instrumen ini digunakan untuk menilai aspek sikap dan minat terhadap mata pelajaran, konsep diri, dan nilai. Langkah pembuatan instrumen sikap dan minat adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu pilih ranah afektif yang akan dinilai. Lalu, yang kedua, tentukan indikator minat. Yang ketiga, pilih tipe skala yang digunakan. Yang keempat, telaah instrumen oleh sejawat. Yang kelima, perbaiki instrumen. Yang keenam, siapkan inventory laporan diri. Yang ketujuh, tentukan skor inventory.
Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu buat hasil analisis inventory, skala minat, dan skala skap. Next. Skor untuk masing-masing sikap di atas dapat berupa angka. Akan tetapi, pada tahap akhir skor tersebut dirata-ratakan dan dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif. Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 sampai dengan 5. Penafsiran angka-angka tersebut adalah sebagai berikut. 1 sama dengan sangat kurang, 2 sama dengan kurang, 3 sama dengan cukup, 4 sama dengan baik, dan 5 sama dengan amat baik. Penilaian terhadap minat peserta didik dapat menggunakan skala bertingkat. Misalnya dengan rentangan 4-1 atau 1-4 tergantung arah pertanyaan atau pernyataan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Daya pembeda arah kecenderungan. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya beda pembeda disebut indeks diskriminasi. Ada 3 titik pada daya pembeda, yaitu daya pembeda negatif, daya pembeda rendah, daya pembeda tinggi atau positif. Dalam kegiatan analisis kualitas tes dan butir soal, terdapat manfaat daya pembeda butir soal sebagaimana kami kutip berdasarkan pendapat Karjono Natar berikut ini. Pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi, atau ditolak. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami butir soal. Validitas menunjuk pada sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur secara tepat pada apa yang mau diukur. Validitas merupakan penguji yang paling mendasar dan mencakup beberapa pertimbangan sebagai acuan terhadap reliabilitas. Artinya, jika suatu tes tidak mempunyai validitas yang tinggi, maka kesahihan tes tersebut masih diragukan. Validitas tidak hanya ditunjukkan untuk mengukur ketepatan tes, tetapi juga digunakan untuk mengukur instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian, validitas harus mampu mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang diungkapkan secara tepat dan benar, seperti situasi dan kondisi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sebelum instrumen tes buatan sendiri diturunkan, perlu dihitung validitasnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan instrumen harus menggunakan alat ukur yang tepat. Validitas terhadap instrumen non-tes dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penggunaan instrumen non-tes yang bersifat menghimpun data dalam bentuk naratif atau nominal cukup dilakukan dengan validitas isi atau konstruk. Validitas isi dimaksudkan untuk mengetahui isi dari suatu alat ukur apakah sudah representatif atau belum. Kedua, untuk penggunaan instrumen non-tes yang bersifat menghimpun data dalam bentuk-bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio, perlu validasi instrumen secara empiris melalui uji coba atau validitas empiris. Reliabilitas. Menurut arti kata, reliable berarti dapat dipercaya. Berdasarkan arti kata tersebut, maka instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya, jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang, hasil penilaian akan konstan atau tetap, tidak menunjukkan perubahan-perubahan yang mencolok bila diterapkan pada siswa yang relatif mempunyai kemampuan yang sama. Agar penilaian memperoleh tingkat reliabilitas yang tinggi, perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, dalam menyusun alat penilaian, perumusan pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas dengan kalimat yang sederhana dan jelas. Yang kedua,
Pelaksanaan penilaian harus dikondisikan sebaik-baiknya. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi reliabilitas menurut Kevizin dan Darish tahun 1984 dan Mehrez dan Lehman 1978 meliputi: yang pertama, waktu tes; yang kedua, heterogenitas; yang ketiga, kesulitan soal; yang keempat, objektivitas penilaian. Untuk kesimpulan presentasi pada kami hari ini, instrumen sangat dibutuhkan untuk mencari data guna merancang kegiatan layanan BK. Instrumentasi berasal dari kata instrumen yang berarti suatu alat yang digunakan dalam suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah upaya mencari atau mengumpulkan data atau informasi yang bersifat akurat. Sedangkan aplikasi instrumentasi adalah pengumpulan data dan keterangan secara terencana, sistematik, dan bertujuan tentang peserta didik baik secara individual maupun secara berkelompok. Instrumentasi sebagai alat ukur harus memiliki dua syarat psikometris, yaitu valid dan reliable. Tanpa adanya data yang akurat dan lengkap, maka rancangan kegiatan layanan BK tidak dapat disusun secara matang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.